Dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, terdapat objek perjanjian berupa kemampuan pekerja atau skill untuk menjalankan suatu pekerjaan atau prestasi. Margiasmo menjelaskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Tenaga kerja di sini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Pembantu pengusaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembantu pengusaha di dalam perusahaan atau pembantu internal dan pembantu pengusaha di luar perusahaan atau pembantu eksternal. Pembantu pengusaha di dalam perusahaan yaitu orang yang bekerja atau mewakili pengusaha dalam menjalankan perusahaan itu sendiri, antara lain pemegang prokurasi, yaitu pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar atau bidang tertentu seperti produksi, pemasaran, administrasi, keuangan, SDM, dan sebagainya. Merupakan orang kedua sesudah pengusaha atau pemimpin perusahaan dan termasuk dalam staf pemimpin perusahaan. Yang kedua, ada pengurus filial, yaitu pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu. Yang ketiga, ada pelayan toko, yaitu setiap orang yang memberikan pelayanan membantu pengusaha di toko dalam menjalankan perusahaannya, termasuk petugas kasir, pengapak barang, penerima pembayaran, penyerah barang, dan sebagainya. Fungsinya adalah mewakili pengusaha dalam memberikan pelayanan transaksi. Yang terakhir, ada pekerja keliling, yaitu pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar toko atau kantor atau lokasi tetap untuk memajukan perusahaan dengan mempromosikan barang atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga. pembantu pengusaha di luar perusahaan atau eksternal. Pembantu pengusaha di luar lingkungan perusahaan yaitu orang atau perusahaan lain yang dapat membantu lancarnya kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pembantu eksternal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pembantu pengusaha yang memiliki hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha. Pembantu pengusaha yang mempunyai hubungan tetap ini adalah yang pertama, ada agen perusahaan, yaitu orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara pihak ketiga. Menurut HMN Purwosucipto SH, hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha itu hanya bersifat pemberi kuasa. Lalu ada agen perbankan, yaitu lembaga keuangan yang mewakili pengusaha dalam hal perbankan. Agen ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mewakili pengusaha untuk pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, dan penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah. Lalu yang kedua, ada pembantu pengusaha yang mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pengacara. Pengacara adalah orang yang mewakili pengusaha sebagai pihak dalam perkara di muka hakim. Dalam mewakili pengusaha, pengacara tidak hanya terbatas di muka hakim saja, namun juga dalam persoalan hukum di luar hakim. Lalu ada notaris. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan perubahannya atau berdasarkan undang-undang lainnya. Seorang notaris dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan notaris dengan pengusaha bersifat tidak tetap dan hubungan hukumnya bersifat pelayanan berkala serta pemberian kuasa. Lalu ada makelar. Dalam pasal 62 KUHD, makelar diartikan sebagai pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal, dalam hal ini presiden, atau oleh penguasa yang oleh presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 KUHD dengan mendapat upah atau profit tertentu atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Agen mempunyai kewajiban untuk dapat membawa prinsipal yang masuk dalam hubungan perjanjian dengan pihak ketiga. Agen tidak mempunyai kewenangan sendiri karena semuanya dilakukan atas nama prinsipalnya. J. Sudrajat Jiwandono mengemukakan ada 5 manfaat dari jasa keagenan itu. Yang pertama, ada agen utility. Yang kedua, ada pledge utility. Yang ketiga, quantity utility. Yang keempat, absorbed utility. Yang kelima, possession utility. Ada dua jenis agen
pelengkap dan agen penunjang. Ada agen pelengkap. Apabila ada lembaga atau pedagang lain yang tidak bisa melaksanakan kegiatan terkait penyaluran barang, maka agen pelengkap ini bisa menggantikan yang lain yang tidak bisa melaksanakan kegiatan terkait penyaluran barang. Maka agen pelengkap ini bisa menggantikannya. Adapun jasa-jasa yang dilakukan agen pelengkap yaitu jasa konsultasi, jasa finansial, jasa informasi, serta jasa khusus berdasarkan jenisnya. Contoh agen pelengkap dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada bank. Bank merupakan agen yang membantu dalam bidang keuangan. Yang kedua, ada agen pembantu dalam pengambilan keputusan, contohnya biro, lembaga penelitian, dokter. Dan yang terakhir, ada agen penyedia informasi, contohnya TV, surat kabar, media online, dan radio. Ada agen penunjang. Agen penunjang adalah agen yang dalam kegiatannya berfokus untuk pemindahan barang dan jasa. Agen ini bertugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dari setiap kelompok. 1. Agen penunjang. Agen penunjang adalah agen yang dalam kegiatannya berfokus untuk pemindahan barang dan jasa. Agen ini bertugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dari setiap kelompok. Dalam hal ini, agen penunjang bertugas untuk memindahkan barang serta mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Contoh agen penunjang yang pertama, ada agen pengangkutan borongan. Yang kedua, ada agen pengangkutan khusus. Yang ketiga, ada agen penyimpanan. Yang keempat, ada agen pembelian dua jualan. Kedudukan hukum agen secara teoritis dan yuridis itu hanya pemegang kewenangan berdasarkan delegasi dari pihak prinsipalnya. Pada dasarnya, sifat perjanjian keagenan itu berdasarkan dari keagenan, perwakilan, dan pemegang kekuasaan. Selanjutnya adalah distributor. Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, distributor bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan pemasaran dan menjual barang-barang produsen dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Nathan Weinstock dalam komentarnya terhadap transaksi Sole Distributorship Agreement, konsep distributorship memiliki karakteristik seperti yang pertama, membeli dan menjual barang untuk diri sendiri berdasarkan tanggung jawab dan risiko sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan berdasarkan margin harga jual dan harga beli. Yang ketiga, semua biaya yang dikeluarkan merupakan beban tanggung jawab sendiri. Dan yang terakhir, sistem manajemen dan akuntansi keuangan bersifat otonom. Ada 5 jenis-jenis distributor. Yang pertama, distributor grosir. Yang kedua, distributor eceran. Yang ketiga, distributor regional. Yang keempat, distributor spesialis. Yang kelima, distributor industri. Kedudukan hukum distributor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau agen. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam menjalankan perusahaan, seorang pengusaha dibantu oleh pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Pemimpin perusahaan tidak termasuk dalam pembantu pengusaha karena memperoleh kuasa untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pembantu pengusaha dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembantu pengusaha di dalam perusahaan atau internal, yaitu orang yang bekerja atau mewakili pengusaha dalam menjalankan perusahaan dari dalam perusahaan itu sendiri, yang terdiri dari pemegang korporasi, pengurus filial, pelayan toko, dan pekerja keliling. Adapun pembantu pengusaha di luar perusahaan atau eksternal adalah orang atau perusahaan lain yang dapat membantu lancarnya kegiatan usaha perusahaan tersebut. Contohnya adalah agen perusahaan, agen perbankan, makelar, komisioner, pengacara, dan notaris.